Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 23 Juli 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Apa itu Iman? Berbicara tentang iman berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat mendasar dalam kekristenan. Karena apa? Alkitab berkata di surat Efesus 2 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk dapat memahami arti iman dengan sebenarnya, maka saya mengajak kita semua untuk membaca beberapa ayat berikut ini. Pertama-tama, kita akan mengupas terlebih dahulu apa definisi iman itu. Mari kita baca surat Ibrani 11 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuai dengan janji Bapa bahwa Dia akan memberikan roh yang baru kepada mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Janji tentang roh yang akan diberikan itu sangat diharapkan oleh mereka yang percaya kepadanya. Mari kita baca Alkitab kita tentang roh yang dijanjikan itu. Kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kitab Yehezkiel 36 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Surat Galatia 3 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Harapan orang percaya akan janji Bapa telah diterima saat kita menerima kasih karunia-Nya. Untuk lebih memudahkan kita memahami apa itu iman, mari saya mengajak kita membaca Alkitab kita di surat Galatia 3 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Anda tentu sudah bisa menangkap apa itu iman, bukan? Jadi iman yang telah datang itu atau roh yang telah dijanjikan itu tak lain dan tak bukan adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia Yesus. Pada masa sekarang ini kita menerima roh Kristus saat kita menerima kasih karunia-Nya, yaitu saat kita menyadari dan memperbaharui pikiran kita bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa. Kita hanya perlu percaya dan menerima sang iman yang telah datang ke dalam hati kita itu, bahwa Dia telah melepaskan dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kita cukup membuka hati untuk menerima anugerahnya itu. Jadi dapat dikatakan bahwa orang percaya atau orang beriman adalah orang yang setia kepada kehendak Bapa, atau orang yang memiliki serta menuruti pikiran dan perasaan Kristus. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata setia dipakai istilah pistos, dan dalam bahasa Inggris, kata setia dipakai istilah faithful. Jadi,
Iman tidak pernah berbicara tentang kehendak atau keinginan manusia itu sendiri, akan tetapi iman berbicara tentang kehendak Bapa. Mereka yang setia menuruti kehendak Bapa, maka merekalah orang beriman itu. Mari saya mengajak kita membaca Alkitab kita di surat Ibrani 11 ayatnya yang ke-7 hingga 8. Versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan ayat 7. Karena beriman maka Nuh diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang tidak dapat dilihat olehnya. Nuh mentaati Allah sehingga ia membuat sebuah kapal yang kemudian ternyata menyelamatkan dirinya beserta keluarganya. Dengan demikian, dunia dihukum, sedangkan Nuh sendiri karena imannya dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Ayat 8. Karena beriman, maka Abraham mentaati Allah ketika Allah memanggilnya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang Allah janjikan kepadanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak tahu kemana akan pergi. Sebagai penutup, iman yang telah datang itu atau kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada manusia itu, agar mereka yang menerimanya diselamatkan dari kematian akibat dosa. Manusia hanya perlu menerima anugerahnya itu. Artinya mereka bersedia mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia untuk hidup setia kepada kehendak Bapa. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah kita menjadi orang beriman? Di mana itu berarti kita percaya bahwa Kristus Tuhan yang adalah roh sudah datang ke dalam hati kita. Mari kita baca Alkitab kita di surat Kolose 1 ayatnya yang ke-27, versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kepada umatnya itu, Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.